Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur untuk hari yang baru, hidup yang baru yang masih Tuhan karuniakan bagi kita pada hari ini. Jika kita bisa memasuki hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Hari ini hari Rabu tanggal 28 April 2021. Untuk memasuki hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Perikop firman Tuhan ini berbicara tentang menasehati saudara seiman. Tuhan Yesus mengatakan, jikalau ada saudaramu yang berbuat dosa, jikalau ada saudaramu yang berbuat salah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini Tuhan Yesus memberikan cara-cara bagaimana kita menyelesaikan permasalahan tentang saudara seiman yang melakukan kesalahan atau dosa. Yang pertama Tuhan Yesus katakan, maka engkau harus mendatangi dia secara pribadi, berbicara empat mata kepadanya, menegur dan menasihati dia. Nah, tujuan daripada kita menasihati dia, menegur saudara seiman yang melakukan kesalahan dan dosa itu adalah untuk mendapatkannya kembali, supaya dia bertobat daripada kesalahannya, supaya dia kembali kepada Tuhan. Nah, ini yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cara yang baik yang Tuhan beritahukan kepada kita, bagaimana menangani jikalau ada saudara seiman yang melakukan kesalahan dan dosa. Ya, kita mempunyai motivasi yang benar, yaitu kita sungguh rindu supaya saudara kita yang melakukan kesalahan dan dosa itu bisa dimenangkan kembali, supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Ya, ini sangat baik sekali. Kita bukan menghakimi dia, kita bukan membicarakan dia di belakangnya, atau kita membuat gosip, berbicara kepada orang lain tentang apa yang dilakukan, apa yang diperbuatnya. Tetapi kita mendatangi orang tersebut, kita berbicara empat mata, kita menasihati dia, menegur dia, supaya dia menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, dan dia kembali kepada jalan Tuhan. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Sekali lagi, jangan kita terlalu cepat menghakimi dia atau kita membicarakan dia di belakang orangnya. Tetapi kita berbicara di depannya, kita menasihati dia, memberitahukan kesalahannya. Tujuannya adalah supaya dia bisa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana? Kalau kita sudah berbicara secara pribadi, kita sudah berbicara empat mata kepadanya, tetapi dia masih tetap hidup di dalam dosanya, dia masih tetap hidup di dalam kesalahannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita kembali mendatangi orang itu dengan didampingi 2 atau 3 orang sebagai saksi. Ya, jadi kita membawa saudara seiman yang lain, membawa saudara seiman yang cukup dewasa di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, bawa 2 atau 3 orang lagi sebagai saksi. Dan kembali kita mendatangi dia dengan tujuan supaya dia bisa menyadari kesalahannya, supaya dia bisa bertobat daripada dosanya dan kembali kepada jalan Tuhan. Nah, ini diperlukan 2 atau 3 orang saksi. Ya, di dalam perjanjian lama juga diajarkan bahwa 2 atau 3 saksi maka satu perkara itu bisa dikuatkan. Suatu perkara itu menjadi sah jika ada 2 atau 3 orang saksi. Nah, kita tetap rindu supaya orang yang melakukan kesalahan dosa itu bisa kembali kepada jalan Tuhan, mengakui, menyadari segala dosa dan kesalahan yang dia lakukan, meninggalkan dosa dan kesalahannya, dan dia dibenarkan lagi buat Tuhan. Nah, jikalau sudah ditegur dengan ada 2 atau 3 orang saksi, tetapi orang tersebut masih melakukan kesalahan dan dosa yang sama,
Maka Tuhan Yesus katakan langkah yang ketiga, maka persoalan orang ini harus disampaikan kepada jemaat. Persoalan ini harus disampaikan kepada jemaat karena orang tersebut adalah merupakan bagian daripada jemaat. Setelah ditegur 4 mata, dinasehati 4 mata dan dia belum sadar dan dia belum bertobat. Demikian juga ketika sudah ditegur dan dinasehati dengan ditambah 2 orang saksi atau 3 orang saksi dan dia masih hidup di dalam dosa dan kesalahannya. Dia masih belum bertobat daripada kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Maka kita harus beritahukan kepada jemaat. Tujuannya tetap supaya dia bisa bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tetapi bagaimana permasalahannya walaupun dia sudah persoalan masalahnya sudah disampaikan kepada jemaat dan dia masih belum bertobat, tidak berbalik daripada kesalahan dan dosa yang dia lakukan. Tuhan Yesus katakan, maka pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, sebagai pemungut cukai. Nah, di sini diberlakukan disiplin jemaat. Disiplin jemaat, maka orang ini harus dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Disinilah peranan disiplin gereja ditegakkan. Hal ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan untuk mengajar kepada jemaat bahwa orang yang hidup di dalam dosa, orang yang tetap berbuat dosa walaupun sudah ditegur 4 mata, walaupun sudah ditegur dengan ada saksi-saksi dan dia tidak mau bertobat, bahkan persoalannya sudah disampaikan kepada jemaat dan dia tidak mau bertobat, maka orang ini harus disiplin oleh gereja. Karena tidak mungkin orang yang tetap hidup di dalam dosa, orang yang tetap melakukan kesalahan dan dosa, dia bisa hidup bersekutu dengan orang-orang percaya yang lain, orang-orang kudus yang lain, supaya orang-orang kudus yang lain, orang-orang percaya tidak tercemar oleh dosa, tidak ikut-ikutan hidup di dalam dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini mengajarkan kepada kita supaya kita boleh saling memperhatikan, saling menguatkan satu yang lain, saling memperhatikan saudara-saudara kita yang lemah supaya mereka bisa tetap hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus menasehati dan menegur saudara-saudara kami yang jatuh ke dalam dosa, yang melakukan kesalahan dan dosa di dalam kehidupannya. Tujuan nasihat kami, teguran kami adalah supaya dia kembali kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun daripada milik Tuhan itu tersesat dan terhilang. Oleh karena itu diperlukan nasihat dan teguran dari saudara seiman. Oleh karena itu Tuhan tolonglah kami bisa memperhatikan dan menegur, menasihati saudara-saudara kami yang melakukan kesalahan dan dosa. Demikian juga jikalau ada di antara kami yang ditegur dan dinasihati dan hal yang dikatakan itu adalah benar, maka kami juga harus bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini hari Rabu, nanti malam ada persekutuan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Melalui doa-doa kita bersandar dan terus berharap kepada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Amin.